warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Ramdhani dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa, Ania, dan Nabila. Kelompok kami akan menjelaskan tentang produksi telur ayam. Dan langsung saja ke materi, yaitu dibacakan oleh saya. Teori permintaan. Teori permintaan merupakan jumlah barang yang dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Definisi permintaan menunjukkan hubungan antara berbagai harga dengan jumlah yang akan dibeli konsumen. Makin tinggi harga barang, akan semakin sedikit jumlah yang akan dibeli dengan asumsi keadaan lain tidak berubah. Semakin rendah harga barang, maka akan semakin banyak jumlah yang dibeli dengan asumsi keadaan lain tidak berubah. Semakin rendah harga barang, maka akan semakin banyak jumlah yang dibeli. Untuk sebagian barang, perubahan permintaan konsumen terhadap barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Harga, 2. Harga barang lain, 3. Selera, 4. Jumlah penduduk, 5. Tingkat pendapatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurva permintaan selain harga adalah selera dan preferensi mempunyai hubungan yang positif. Artinya, jika selera dan preferensi meningkat, maka pada tingkat harga yang sama akan terjadi kenaikan kurva permintaan. Yang kedua, harga diri barang lain yang berhubungan. Jika barang tersebut adalah substitusi, maka kenaikan harga barang tersebut akan menyebabkan kenaikan kurva permintaan. Nah, yang ketiga, perubahan ekspektasi atau perakiraan. Harga relatif di masa yang akan datang. Jika perkiraan harga di masa yang akan datang akan meningkat, ceteris paribus, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas atau meningkat. 4. Perubahan pendapat akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan, yang berarti dalam harga tertentu terjadi perubahan jumlah barang yang diminta. 5. Perubahan jumlah konsumen atau change in the number consumer. Perubahan ini berhubungan, artinya jika jumlah konsumen semakin banyak, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Perubahan permintaan dapat dibedakan dalam dua pengertian. 1. Pergeseran fungsi permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan, perubahan permintaan barang disebabkan perubahan harga. Pada saat harga naik, barang yang diminta berkurang. Dan yang kedua, pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergeser ke kiri atau ke kanan karena disebabkan perubahan pendapatan atau cita rasa pembeli sedang harga tetap. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Saya Nabila Yustisyana. Di sini saya akan membacakan tentang teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang akan dijual pada berbagai tingkat harga di pasar dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara harga jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus atau searah. Nah, artinya tuh pada tingkat harga yang tinggi jumlah barang yang ditawarkan banyak, sedangkan pada tingkat harga yang rendah jumlah barang yang ditawar pun semakin sedikit. Nah, menurut Bilas tahun 1995, kuantitas suatu barang tertentu yang ditawarkan merupakan fungsi dari harga barang tersebut. Penawaran input, keadaan alam, teknologi, pajak, dan subsidi. Secara matematis, yang sederhana dapat dituliskan sebagai QSA sama dengan F dalam kurung PA SF XT. Di mana QSA itu jumlah barang A yang ditawar per unit waktu, PA itu harga A, S itu penawaran dari masukan-masukan input, F itu keadaan alam, dan X itu pajak atau subsidi, atau keduanya T itu teknologi. Nah, menurut Raharja dan Mandala pada tahun 1999, beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang meliputi itu yang pertama, harga barang itu tersendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan.
Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, ceteris paribus semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Yang kedua itu harga barang lain yang terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Yang ketiga itu harga faktor produksi, kenaikan harga. Faktor produksi secara umum menyebabkan produsen memproduksi. Yang keempat itu teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dalam hubungan dan dengan penawaran akan suatu barang. Kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran akan suatu barang. Dan yang terakhir itu jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran akan suatu barang tersebut akan bertambah. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka. Ternak unggas, khususnya ternak ayam, yang terdiri dari ayam ras, yaitu ada ayam petelur dan ayam pedaging, serta ayam bukan ras, yaitu ada ayam kampung. Sangat besar sekali peranannya dalam penyediaan sumber protein hewani. Ternak ayam sangat strategis apabila dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan penyediaan sumber protein hewani maupun untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan peternak. Bahan makanan sumber protein hewani merupakan sumber yang kaya akan zat gizi, protein yang berasal dari hewan itu, termasuk ikan, daging ternak, dan jeroannya. Ikan, ayam, dan telur. Protein hewani dianjurkan untuk mencapai 20-40% dari protein total di dalam hidangan. Pada umumnya, protein hewani mempunyai nilai kualitas gizi yang lebih baik dibandingkan dengan protein nabati. Sebutir telur merupakan suatu kapsul gizi yang lengkap kandungan gizinya, merupakan perpaduan yang serasi dan imbang antara protein, energi, vitamin, dan mineral. Kadar zat gizi dalam 100 gram berbagai jenis telur dalam satuan gram. Zat gizi protein 12,8 dalam ayam, 13,1 di bebek, 12,0 di penyu. Lemak 11,5 untuk ayam, 14,3 untuk bebek, 10,0 untuk penyu. Lalu ada karbohidrat 0,7 untuk ayam, 0,8 untuk bebek, dan 0 untuk penyu. Dapat dilihat bahwa konsumsi telur mempunyai kecenderungan meningkatkan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengkonsumsi telur seiring dengan pertambahan penduduk tentunya. Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua bagian besar, yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan produksi. Kegiatan konsumsi merupakan pendorong utama bagi kegiatan produksi. Konsumen merupakan perangsang bagi produsen untuk berproduksi karena dengan adanya permintaan konsumen dengan harga, waktu, dan tempat tertentu. Konsumen dari produk-produk pertanian terbagi atas dua golongan, yaitu ada konsumen rumah tangga dan konsumen industri. Kedua-duanya merupakan faktor yang terpenting, bahkan menjadi faktor penentu. Ini berarti kalau konsumennya berkurang atau sedikit, maka pemasaran dan produksinya pun langsung berkurang atau sedikit. Sedangkan kerugian secara langsung pula akan diderita oleh produsen karena produk-produk tersebut akan mengalami kerusakan dengan cepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap permintaan telur ayam di kota Cirebon. Yang pertama yaitu harga telur ayam. Harga telur ayam itu sendiri adalah tingkatan harga dari telur ayam di kota Cirebon selama kurun waktu 2019 hingga 2021. Harga telur ayam sangat berpengaruh terhadap permintaan telur ayam itu sendiri. Harga telur ayam mempunyai hubungan yang negatif terhadap permintaan telur ayam. Kenaikan harga telur ayam akan mendorong konsumen untuk membeli barang lain, yaitu daging sapi atau tempe dan sejenisnya, sebagai barang substitusi dengan tingkat kepuasan yang hampir sama. Peralihan konsumsi ini tersebut menyebabkan tingkat permintaan mengalami penurunan terhadap telur ayam. Faktor yang kedua yaitu harga tempe. Semakin banyaknya penutupan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyebabkan
penurunan tingkat pembelian pada telur karena pendapatan masyarakat Kota Cirebon menurun. Akibatnya mereka beralih dari telur ayam yang ketika naik harganya, mereka lebih memilih untuk tempe menjadi salah satu substitusi pemilihan dengan harga yang lebih murah dari telur ayam. Yang ketiga yaitu harga daging sapi. Daging sapi sebagai barang substitusi dari telur ayam mempunyai harga yang fluktuatif. Pada umumnya, telur ayam akan dijadikan pengganti daging sapi bila terjadi kenaikan harga. Begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena harga telur ayam lebih murah dibandingkan dengan daging sapi. Namun, pada saat ini Kota Cirebon, pasalnya harga telur jika dilihat dari sumbernya mengalami penurunan dikarenakan permintaan terhadap telur sedang berkurang. Otomatis, daya serap yang rendah pada akhirnya membuat stok telur menumpuk, maka pasokan yang berlebih itu pun membuat harga jual telur ayam ini anjlok pada bulan April 2021 minggu pertama. Sedangkan pada minggu kedua, umat muslim daerah Cirebon itu menjalankan ibadah puasa. Tentunya harga telur dan permintaannya pun naik, yang menyebabkan pada bulan April minggu kedua ini harga telur melonjak naik hingga harga 23.200. Yang keempat yaitu jumlah penduduk. Penambahan penduduk mendorong tingkat permintaan telur ayam naik karena manfaat telur ayam yang tidak hanya menjadi sumber protein tetapi juga sebagai jamu atau bahan pembuat kue dan juga makanan ringan. Yang kelima, selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan penduduk mempunyai hubungan yang positif terhadap permintaan telur ayam, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli makin tinggi. Pendapatan daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Dengan keadaan Kota Cirebon dan dunia yang sedang mengenai wabah COVID-19 ini, banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pegawai dan pemutusan hubungan kerja, sehingga membuat pendapatan per kapita di daerah Cirebon itu menurun, yang dapat berpengaruh terhadap permintaan telur sedikit menurun karena berbeda dari tahun sebelumnya yang harga telur itu mencapai 26.900 atau sekitar 27.000.